Gue ngebedain lulusan UNJ dan lulusan kampus lain, cara menyampaikan beda. UNJ itu lebih humanis menurut gue. Kita tuh emang udah dididik sebagai calon guru waktu itu, jadi kita tahu gimana menteri teman yang kayak A, teman yang kayak B, teman yang kayak C, atau atasan yang kayak A, kayak B, kayak C. Itu kayak ada sendiri teori-teorinya yang tercipta gitu loh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel gua, Aditora TV. Geng. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Oke, jadi gue mau bahas tentang lulus dari UNJ tuh jadi apa sih gitu kan. Gue selalu berharap kita semua yang kuliah itu bisa mengejar passionnya kan. Dan orang-orang mikir kalau masuk UNJ tuh pasti jadi guru. Iya nggak sih? Kayak cuman jadi guru, atau enggak kata-kata dengan kayak lu SPD, lu kuliah apapun teknik lain-lain jadi cuman SPD. Nggak jauh dari judge yang kayak gitu. Bahkan setelah gue sampai di dunia kerja atau dunia industri pun gue selalu dapet omongan-omongan kayak gitu. Nah, dari video kali ini gue mau membahas nih, sebenarnya lulus dari UNJ tuh jadi apa sih? Lulus dari UNJ tuh ada bekal apa sih? Apa istimewanya lulusan dari UNJ dan lulusan dari kampus lain? Lulusan dari kampus swasta atau kampus negeri lain? Apa sih persaingan yang bisa dibedakan dari kita yang lulusan UNJ? Nah, di storytelling episode kali ini gue bakal bahas itu. Kalian juga mungkin bisa ikutan diskusi di kolom komentar. Kalau kalian punya pendapat, tulis aja di kolom komentar apa yang ada di unek-unek kalian. Mungkin nggak setuju dengan pendapat gue, silakan. Nah, jangan lupa juga klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Like dan share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video ini seru dan bermanfaat juga. Kita mulai storytelling episode kali ini. Oke, jadi video gue bakal singkat banget. Storytelling ini cuman pengen ngasih tahu atau unek-unek atau menceritakan apa yang udah gue alamin, apa yang udah gue coba, apa yang udah pernah gue lakukan. Tapi kalau kalian mau nonton video-video gue yang lainnya, bisa klik di sini. Di sini ada video gue tentang jalan-jalan, tentang gue makan, tentang gue interview seseorang, tentang membahas apapun itu yang menurut gue itu bermanfaat untuk dibagikan. Nah, pertama, tujuan kalian masuk UNJ itu apa? Yang gue tanya. Kalian coba tulis di kolom komentar, tujuan kalian masuk ke UNJ itu apa? Kalau gue, literally, gue masuk UNJ pengen, dalam hati gue pengen kuliah di Jakarta, negeri. Karena, kenapa? Nggak tahu. Ini gue sering ceritain ke teman-teman, tapi mungkin jarang di video. Gue selalu bilang, gue pengen kuliah di Jakarta, men. Gue pengen kuliah, tapi negeri kalau bisa. Kenapa? Karena, bukan sosokan, tapi karena menurut gue, hemat. Gue bukan dari orang tajir gitu kan, gue orang biasa aja. Dan kedua, kenapa gue pilih Jakarta? Ya karena menurut gue Jakarta dimana gue bisa berkembang dengan passion gue. Passion gue kan emang entertainment kan. Entertainment tuh maksudnya gue pengen hiburan, gue pengen bisa mengenal lebih dekat dengan orang-orang yang pengen gue jangkau dalam dunia entertain gitu kan. Dan itu emang terbukti, niatan awal tuh pas gue kuliah ke Jakarta adalah itu. Gue pengen kuliah di Jakarta dan negeri. Itu tujuannya. Dan UNJ emang satu-satunya waktu itu kan. Terus di UNJ itu ada apa? Awalnya gue pengen banget masuk ilmu komunikasi. Dulu itu ada humas. Tapi humas sayangnya D3. Menurut gue D3 dari keluarga gue belum mengizinkan untuk kuliah kalau D3. Coba cari yang S1. S1 gue waktu itu melihat ada teknik elektro. Tapi gue ngambil pendidikan teknik informatika dan komputer. Tapi itu semua udah gue jelasin, ceritain di video yang ini ya. Dan singkat cerita, kuliah gua di keguruan ngambil ya S1, diterima di pendidikan teknik informatika dan komputer 2012. Waktu itu masih ada dua, reguler dan non-reguler. Gua masuk ke yang non-reguler, itu masuk lewat jalur pendidikan jalur apa namanya? Jalur maba. Jadi jalur mandiri yang diadakan oleh UNJ. Terus gue sering mikir gitu loh, kuliah ini pasti gue bakal jadi guru. Gue kuliah 4 tahun harus jadi guru dengan gelar SPD gue, dengan gue praktek kerja di sekolahan, mengajar, terus dan lain-lainnya. Singkat cerita, gue emang udah dapat kesempatan buat ngajar di sekolahan tuh umur berapa ya? 17 tahun, men. Gue umur 17 tahun tuh dapat kesempatan buat ngajar. Gue tuh nggak salah dulu jadi guru di perguruan SMK Musik Perguruan Cikini. Dulu gue semester 5 atau semester 3 ya, lupa gue. 2013 ini, 2013 tuh berarti gue semester 3, kalau semester 3 gue udah mulai ngajar di situ karena gue tuh guru KKPI waktu itu, keterampilan komputer
keterampilan komputer pembelajaran informasi atau apalah itu. Ada yang inget gak KKP itu apa? Gue lupa. Di situ gue ngajar kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 alias kelas 10, 11, 12. Jadi guru 2 tahun. Gue sebelum lulus pun udah jadi guru 2 tahun. Gue enjoy nggak? Harusnya sih gue sebagai SPD atau calon SPD waktu itu, karena gue belum lulus kan waktu itu, harusnya gue enjoy dengan itu kan, karena gue memilih untuk kuliah di UNJ, berarti gue udah mindset untuk harusnya gue ngajar. Tapi setelah gue jalanin 2 tahun, dan waktu itu gue mau skripsi, itu gue stres parah, stres banget. Stresnya bukan karena gue ngerasa apa ya, tapi karena gue ngerasa aduh, gue harus nyiapin materi nih, besok mau ngajar hari Senin, hari Minggu gue begadang harus nyiapin materi, gue harus simulasi mau ngajar, gue ngomong apa sampai apa itu, jam berapa menit di kelas, terus gue harus melakukan apa, gue harus tes apa. Waktu itu gue masih idealis, dimana gue harus ngikutin apa yang diajarin sama dosen-dosen yang waktu ngajarin ke gue gimana cara ngajar, gimana cara menyampaikan materi. Dan nggak salah ketika gue pengen idealis menyampaikannya kayak gitu, tapi ternyata pas di kelas setahun pertama gue masih enjoy gitu kan. Setelah keduanya, oh ternyata berat juga ya jadi guru. Ketika gue tahu hasil nilai mereka, kadang-kadang 70% lulus, tapi sisanya ada yang belum lulus. Gue harus menyiapkan materi, harus remedial, harus lain-lainnya. Berat beban ke gue, kayak aduh, gue mau ngomong kasar ya, aduh, jadi gue harus ngekatrol nilai, dosa nggak sih gitu. Terus melakukan hal-hal yang menurut kalian pasti pernah mengalami juga, nanti bakal mengalami juga, dan kontrol nilai, terus kayak ngasih beberapa benefit ke siswa-siswa yang emang membutuhkan benefit itu gitu. Dan gue nggak nyaman jadi guru, walaupun emang kedua orang tua gue adalah guru, keluarga besar gue adalah guru, tapi gue nggak nyaman jadi guru dengan alasan pribadi gue adalah gue bukan orang yang suka yang harus menyiapkan materi di belakang terus harus menyampaikan lagi di depan, harus terus nanti ada evaluasi, ada itu buat gue boring, buat gue nggak menyenangkan, buat gue butuh refreshing. Dari situ gue lulus skripsi 4,5 tahun. Terus tau nggak, gue kalau kalian ingat akun @mahasiswa UNJ, nah dari situ gue punya benefit dimana gue punya branding sebagai orang yang ngerti di sosial media. Branding sebagai orang yang ngerti ya, bukan gue bukan mendeklar kalau gue ngerti banget sosial media. Dari situ gue dapet tawaran kerja di sebuah kantor media digital. Tor, mau nggak jadi social media admin atau social media strategy di kantor ini? Gue jawab, gue pengen, karena emang itu adalah passion gue, adalah dunia entertain. Gue bikin konten, gue gimana ngobrol sama orang-orang politik, orang-orang elit, dan lain banyak hal. Dan menurut gue itu kayak pengalaman yang mungkin ini yang gue cari sebenarnya gitu kan. Karena emang kalau kalian tahu, sebelum gue lulus, selama gue kuliah itu gue banyak banget cari pengalaman di pas kuliah. Gue ikutan Transmania, gue ikutan broadcasting di luar, gue ikutan jadi penonton mahasiswa yang dibayar. Itu semua pengalaman yang gue kumpulkan selama kuliah. Jadi pas gue lulus dari UNJ, gue nggak menjual full keguruan gue. Jadi ada hal lain yang bisa gue jual, itu di mana marketing gue, di mana public relation gue, di mana ilmu-ilmu lainnya, digital gue. Dan setelah lulus dari UNJ, ya emang gue nggak jadi guru, gue nggak jadi orang yang mengajarkan secara formal di sekolah, tapi gue menjadikan ilmu gue itu gue praktekkan di dunia kerja yang lain. Pernah dosen gue ngomong, nggak harus kok sesuai dengan jurusan kalian kerja nggak harus sesuai dengan jurusan kalian. Kenapa? Karena ilmu pas kuliah itu sebenarnya hanya untuk dimana kalian untuk pembelajaran kayak berdiskusi dengan atasan, berdiskusi dengan sama karyawan atau dengan bawahan. Itu salah satu ilmunya. Mungkin kayak, oh gue bisa nih mempraktekkan ketika gue komunikasi sama dosen, gue praktekin aja komunikasi sama atasan gue. Dan semua itu kayak bener omongannya gitu kan. Jadi
gue kan dulu pendidikan teknik informatika, kayak ilmu gue gak ada yang kepake buat gue di dunia kerja gue sekarang. Dunia kerja gue sekarang adalah social media strategi, gue sekarang ada digital creator, gue juga sekarang kerja di bagian serba digital gitu kan. Gue berharap tetap ada hal baik yang bisa gue ambil waktu kuliah, yaitu adalah dimana attitude itu nggak bisa dibeli, men. Jujur, orang yang kuliah dan gak yang kuliah, orang yang kuliah dan tidak kuliah itu sangat terlihat dari gimana pembawaan dia, gimana cara dia mendeliver omongan dan lain halnya. Dan menurut gue itu terlihat. Apalagi kalau UNJ sama kampus lain, gue ngebedain lulusan UNJ dan lulusan kampus lain, cara menyampaikan beda. UNJ itu lebih humanis menurut gue. Gimana humanisnya? Humanisnya itulah gimana dia bisa nge-treat teman kalian, nggak semua sama. Karena menurut gue, kita tuh emang udah dididik sebagai calon guru waktu itu. Jadi kita tahu gimana men-treat teman yang kayak A, teman yang kayak B, teman yang kayak C, atau atasannya yang kayak A, kayak B, kayak C. Itu kayak ada sendiri teori-teorinya yang tercipta gitu loh. Kayak gue pengen nge-treat si ini kayak gini, nge-treat si ini kayak gitu. Dan itu menurut gue, sendiri gue sukses menerapkannya. Jadi kayak I'm proud to be UNJ gitu kan, katakanlah kayak gitu. Tapi nggak salah juga sih kalau kalian ada yang ngerasa lulusan UNJ harus jadi guru, lulusan UNJ harus gini, nggak apa-apa, nggak salah juga. Bahkan teman gue ada lulusan UNJ jadi artis, lulusan UNJ jadi bisnis, atau emang bener jurusan UNJ ada yang bener lulusan UNJ emang jadi itu jadi guru. Pokoknya semuanya itu bebas. Satu lagi pilihannya adalah balik lagi ke kalian, jalani sesuai dengan kenyamanan kalian, karena emang nyaman itu susah dicari, men. Ketika kalian nggak ngerasa nyaman, ya udah cari yang nyaman. Nggak usah dengerin apa kata orang lulusan dari UNJ tuh gini harus jadi guru, harus ini. Nggak, sumpah. Gua dulu sempat mikir gitu, aduh jadi UNJ. Enggak, udah bilang gue lulus dari UNJ, gue mau kasih nih sertifikat ke mama gue, ke orang tua gue kasih, gue bakal kejar mimpi gue pengen kerja di dunia entertain, gue pengen dunia hiburan, dimana gue bisa mengembangkan potensi gue sendiri, dimana gue bisa mengembangkan semua yang sebenarnya sebelum kuliah pun gue mampu. Tapi kenapa gue harus tetap kuliah? Karena itu basic-basic yang diajarkan dosen gue waktu itu bilang, orang yang kuliah dan tidak kuliah itu terlihat dari cara menyampaikan dan lain-lain halnya. Jadi kesimpulannya adalah, menurut gue nih ya, lulusan UNJ itu lebih humanis, lebih bisa menempatkan diri, dan lebih bisa tahu cara menghadapi orang gimana. Karena ilmu saat kalian dididik menjadi seorang guru waktu itu bisa untuk, oh murid yang kayak gini harusnya ngajar kayak gini, murid yang kayak gini kita harusnya ngajarnya kayak gini. Dan itu juga bisa diterapkan untuk di dunia kerja. So, itu enak banget. Dan gue juga ngelihat kok teman-teman gue yang lain yang sukses di luar dunia keguruan. Ada yang jadi MC full time, ada yang jadi artis full time juga, ada yang jadi businessman juga, ada yang jadi guru tetap. Dan gue bangga sama semua teman-teman gue yang memilih jalurnya, dan mereka nyaman kan. Jadi buat kalian sendiri, apapun nanti pilihannya setelah lulus dari UNJ, jadi apa, balik lagi kalian nyaman atau enggak. Ya udah, sekian videonya dari gua, si storytelling episode kali ini. Semoga ada yang bisa diambil, semoga ada yang bisa dipikirkan ke depannya juga buat kalian. Kalau kalian bingung, silahkan tulis di kolom komentar, curhat-curhat aja. Lulusan dari UNJ jadi apa? Jadi apa aja, yang penting berguna, berkarya, sama satu lagi, berhasil. Ya, itu kali ya, berhasil. Ya udah, sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya di Adetora TV. Ngeng.